Hello everyone, selamat datang di Lebih Dalam Lagi Live Q&A bersama saya Rago Lewi dan juga rekan saya nanti Christopher Tapiheru. Saya berdoa supaya apa yang halo Nico, saya berdoa supaya apa yang kita bicarakan bisa menginspirasi, menguatkan dan juga bagi teman-teman yang into community. Saya berdoa supaya ini bisa jadi jawaban bagi teman-teman. So, karena komunitas ada sesuatu yang penting dan kita semua nggak bisa hidup sendiri kecuali kita berkembang biak dengan membela diri. Let's go. Saya dulu. Halo semua, saya cuma menyapa dulu semuanya. Halo, selamat malam. Semoga semuanya sehat. Hey, Pastor Chris, where are you? Lu lagi di mana? Bandung. Oh, Bandung ya. Pesan babi Iya. cuka nggak? Babi juga. Belum, Nasi campur belum. ini. Belum selesai gue makan nasi campur ya. Suara gue aman ya? Soalnya pakai pulsa nih. Nggak dapet sinyal. Ini travel wifi gue. Aman ya? Putus-putus nggak? So far aman. Semoga tetap aman. So far aman. Sip. Teman-teman, kalau misalnya potong-potong, tolong kabarin ya. Maksudnya bisa ketik, komen. Ntar gue mesti nyari tempat lain yang lebih bersinyal. Tapi ini. Soalnya Ada beton yang gedung ini. Mari, lu habis bicara di mana? Ini di MDC Bandung, Fajar Pengharapan. Gereja Kristen Perjanjian Baru. Oke, mari. Sip. Gue bagiin dulu ya kali ya. Jadi kemarin di spiritual support system. Jadi very powerful. Ya. Basically ini kayak khotbah yang gue ulang sih ya. Maksudnya tiap tahun kan Oktober tuh kan bulan gereja ya kalau buat GBI ya. GBI ulang tahun tanggal 6 Oktober. Tahun ke-52. Jadi kita nih tiap Oktober akan selalu membagikan kenapa kita bergereja ya di luar dari semua format persekutuan atau komunitas gitu ya. Kenapa tetap gereja gitu. Dan idenya gue mulai dari 1 Petrus 2 ayat 11 ya, bahwa dinyatakan bahwa kita nih orang asing dan perantau di dunia. Jadi kalau orang nih ngerantau entah buat kuliah atau buat apa, pasti pertama dia akan nyari tuh tempat tinggal, terus penjamin, ya kan ada orang yang ngejamin kalau ada apa-apa ntar kontaknya ke situ, dan satu lagi dia akan nyari gereja. Ya, secepatnya harus segera nyari spiritual support system kayak keluarga rohani lah gitu. Dan kemarin gue bagiin bahwa idenya itu ada 3 ide sederhana, bahwa dari awal penciptaan sebelum dosa masuk Tuhan udah bilang bahwa nggak baik kalau orang tuh sendirian aja gitu. Emang kita ini, makanya secara kenyataan kita menyadari kita ini makhluk sosial. Jadi yang bikin kita makhluk sosial sebenarnya bukan masyarakat, tapi Tuhan sendiri gitu. Betul. Ya dari awal ayat itu ternyata yang dipakai buat ayat tentang jodoh tuh tidak sekerdil yang kita kira gitu. Yang kita kira. Itu lebih kepada pertemanan sebenarnya. Dan makanya sebelum dosa masuk ada yang nggak baik, manusia itu sendiri. Jadi Tuhan emang memaksudkan kita nih untuk komunitas gitu. Emang itu rencananya dia. Makanya kita percaya gereja itu God's plan A, dan dia karena rencananya nggak pernah gagal, he don't need plan B. Ya, gereja ini rencana A-nya Tuhan, dan karena rencana Tuhan nggak pernah gagal, Tuhan nggak pernah perlu rencana B gitu. Betul. Ya. Jadi suaranya nggak kedengeran ya? Suara gue kedengeran nggak sih? Kedengeran so far. Tadi mungkin aman agak sih harusnya. Mungkin. Kencangin lagi kali. Ya. Coba. Lanjut. Cek. Aman? Halo? Ya, lanjut. Coba di komen kalau suaranya kecil. Harusnya udah oke sih di sini, gede banget. Sip. Okay. Jadi gue mulai dengan itu, poin gak baik sendiri. Terus Pengkhotbah 4, 9 sampai 10, 12 juga bilang pokoknya berdua tuh lebih baik, lebih menguntungkan. Kalau kerja hasil lebih baik, kalau seorang jatuh yang lain bisa nolong gitu ya. Kalau sendirian malah susah gitu. Dan 2 orang yang berpergian bersama nih bisa menangkis serangan karena saling melindungi ya.
Dan itu makanya kenapa kita nggak baik sendiri, karena Tuhan yang bilang nggak baik sendiri. Ya, jadi jomblo itu tidak dosa, jomblo yang tidak berkomunitas itu kebodohan. Ya, jadi udah jomblo sendirian lagi kan nggak punya komunitas. Jadi kalau karena jomblo pastikan harus berkomunitas gitu. Ya, terus yang kedua, terus gue ingetin tentang ini yang kemarin di khotbah minggu ya. Jadi yang belum nyimak bisa mampir ke YouTube channel kami ya di New Wine International Church. Dan gue ada ngomong tentang bahwa kasih terbesar kata Yesus sendiri tuh justru philia, friendship love. Yohanes 15 ayat 13 ya. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Gitu. Jadi ternyata ini yang harus disadari bahwa pertama nggak baik sendiri, yang kedua nggak bisa sendiri. Ya kenyataan bahwa kita ini makhluk sosial. Ya gue ada jelas tentang zone politikon kita ini yang membedakan kita sama hewan adalah karena kita bermasyarakat. Makanya namanya ada civilized sama uncivilized ya. Orang-orang yang beradab dan tidak beradab gitu. Arti bermasyarakat dan tidak bermasyarakat gitu. Jadi istilah kalau lu sendiri-sendirian aja nih lama-lama lu bisa jadi nggak beradab gitu. Karena lu menjauhi peradaban gitu ya. Itu antisosial itu nggak bagus gitu. Ya, apapun lu punya kepribadian ya kayak misalnya introvert atau yang flekmatis, melankolik atau apalah. Jangan alasan lah pada akhirnya we need each other. Nggak baik sendiri dan nggak bisa sendiri. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 5 gue ambil ujungnya aja. Ayatnya bilang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran dan perasaan Kristus nggak bisa di-develop outside of community. Ya, pikiran dan perasaan Kristus hanya bisa di-develop ketika kita berkomunitas. Karena dalam komunitas ada gesekan antar manusia yang bukan bermaksud untuk menghancurkan, melukai, tapi untuk menajamkan. Ya, dan itu yang perlu untuk kita sadari bahwa kita bukan hanya nggak bisa sendiri, tapi juga nggak baik sendiri, tapi juga nggak bisa sendiri. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22 juga bilang bahwa kita mesti menjauhi nafsu orang muda dengan cara mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai itu hanya bisa dikejar di dalam komunitas. Ya, bukan sesuatu yang mesti dikejar sendiri seperti perlombaan iman. Perlombaan iman pun walaupun personal tapi nggak private. Artinya kita bisa saling menguatkan ya, saling mendorong, ayo keep on going kan gitu, lu bisa, ayo berdiri lagi kan gitu ya. Asik banget kalau kita berlombanya bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling istilahnya saling menguatkan jadi bisa finishnya bersama-sama gitu. And that's what community is all about. Dan yang terakhir yang ketiga, nggak perlu sendiri puji Tuhannya ya. Ada komunitas rohani atau ada spiritual support system yang disebut dengan gereja. Di luar dari semua gerejanya, di luar dari semua politik gereja, di luar dari oknum hamba Tuhan atau organisasi yang kerap kali kering karena lupa bahwa mereka organisme misalnya, di luar dari semua dysfunction, tubuh Kristus adalah tubuh Kristus walaupun nggak sempurna. Kita harus belajar mengasihinya seperti Kristus mengasihinya. Gitu ya. Dan pada akhirnya kita nggak bisa membenci apa yang Kristus sayang. Kristus sang kepala, gereja itu tubuhnya. Kita nggak bisa sayang atau menghormati kepala tapi membuli tubuh ya. Itu aneh ya. Kita harus belajar untuk mengasihi keseluruhannya dan kita diundang untuk menyadari bahwa kita nggak perlu sendiri. Ada spiritual support system yang Tuhan bentuk yang namanya gereja. Dan gue kasih gambaran waktu itu kemarin tentang Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ya. Untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan orang, justru kita harus saling menasehati dan semakin giat untuk beribadah, untuk berkomunitas dalam gereja ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan gue gambarin bahwa gini, gereja ini kalau ada pergaulan buruk dan pergaulan yang baik ya Pastor El. Kalau dari konteks pergaulan buruk yang menurut Alkitab katakan ada di 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 34. Dan kita akan lihat dari komunitas buruk yang di situ terpampang, kita akan lihat lawannya dari komunitas buruk adalah komunitas baik. Dan kita ada menyadari, ternyata emang gereja doang komunitas yang baik dalam artian sesuai dengan Alkitab. Ini gue akan bagiin ya. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 34. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus.
Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati nggak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan mati sebab marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ini kan gaya hidup hedon ya. Hidup cuma sekali, pokoknya make the most of it, artinya lu gila-gilaan deh, habis-habisan gitu. Tapi ini satu gaya hidup yang tentunya nggak disarankan oleh Alkitab. Marilah kita makan kalau jika orang mati nggak dibangkitkan, artinya kalau abis kita meninggal nggak ada kehidupan kekal, kita puas-puasin dari dunia gitu. Tapi masalahnya abis ini ada kehidupan kekal. Cuman pergaulan buruk, yang pertama cirinya adalah dia tidak akan mengutamakan kekekalan. Ya mungkin kegiatannya baik gitu ya, sepedaan, olahraga, nge-gym, atau ngeband, atau ngapain lah gitu. Mungkin kegiatannya positif, tapi kalau nggak ada mengingatkan kekekalan, ya kegiatannya positif, tapi kalau nggak mengutamakan kekekalan, ini masuk kategori pergaulan buruk, Pasral. Dan kalau kita renungin ya, kita hanya diingatkan kekekalan tuh ketika kita lagi kebaktian sebenarnya. Ketika lagi di spiritual support system kita, di keluarga rohani ya, Pastor. Benar nggak sih? Di mana lagi lu diingatin kekekalan gitu loh. Ya kan? Selain di gereja. Ya kan? Selain dalam keluarga rohani kita. Gitu. Nah itu yang pertama tuh, pergaulan buruk adalah yang tidak mengutamakan kekekalan. Di ayat 33 dibilang gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ciri pergaulan buruk yang kedua adalah yang tidak mengutamakan pertobatan. Ya kan? Di mana ketika lo berkomunitas, lo diingatin terus untuk bertobat. Kalau bukan di gereja. Ya kan sih? Ya kan orang akan kayak, udahlah, dia udah dewasa. Dia kan consenting adult. Terserah dia lah, dia mau ngapain. Kan gitu, hidupnya hidup dia juga. Kan gitu. Ya kan, di tempat lain pasti kan gitu. Cuma di gereja, kita kan ketika melakukan hal yang salah, ada aja pasti yang menegur kita. Karena dia mengasihi kita gitu ya. Ya ngerti ya? Dan di mana lagi pergaulan yang mengutamakan pertobatan selain di gereja gitu. Karena pergaulan yang buruk yang kedua cirinya selain tidak mengutamakan kekekalan, dia tidak mengutamakan pertobatan. Dan di ayat 34a dia bilang gini, ada di antara kamu yang nggak mengenal Allah. Nah, ciri pergaulan buruk yang ketiga adalah tidak mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Dan dari tiga ciri ini akhirnya kita menyadari, oh iya ya, yang mengutamakan kekekalan, mengutamakan pertobatan, dan mengutamakan pengenalan akan Tuhan cuma gereja. Gitu loh. Di luar dari semua yang bisa lo dapat, mungkin friendship, intimacy, atau apa lo bisa dapat di tempat lain, tapi spiritual, right? Kekekalan, pertobatan, dan pengenalan akan Tuhan cuman ada, istilahnya cuman selalu diingetin jadi main theme, ya, jadi tema besar itu cuma di gereja, cuma di keluarga rohani yang adalah gereja. Nah, terus gue kasih pesan penutup kemarin tentang bahwa gereja ini sebenarnya bukan keluarga pengganti, tapi keluarga rohani. Jadi ketika kita percaya Yesus, mungkin ada orang yang harus tinggalin keluarganya atau bahkan dibuang dari keluarganya, ditendang, ya kan, dijauhi keluarganya. Tapi percaya atau enggak, gereja bukan keluarga pengganti, gereja ini keluarga rohani di mana kita diperlengkapi untuk nanti kembali kepada keluarga kita. Ya, dan bawa mereka kepada Yesus. Jadi kita punya misi ilahi. Dan di gereja lah kita di-equip, dibentuk, develop mind and heart of Christ gitu ya. Dan sehingga kita bisa balik lagi nanti one day ke keluarga kita untuk jadi bawa mereka kepada Kristus. Ya, gereja adalah keluarga rohani, bukan keluarga pengganti. Terus we go to church to learn how to be the church because we are the church. Kita pergi ke gereja untuk belajar jadi gereja karena Anda dan saya, kita ini gereja. Ya, jadi kita bawa hadirat Tuhan. Nah, yang poin terakhir, quotes terakhirnya adalah Tuhan bawa kita masuk ke dalam keluarga Tuhan, keluarga kerajaan sorga, supaya kita bisa bawa hadirat Tuhan ke dalam keluarga kita. Jadi idenya tuh gitu. Jadi bukan kita dirampas dari keluarga kita, tapi kita diambil dari ditarik dikeluar dari kegelapan menuju terang, diperlengkapi supaya kita memberitakan. Jadi dibawa dari gelap ke terang, di-equip sehingga bisa jadi terang, dan nanti biar masuk di dalam kegelapan untuk membawa hadirat Tuhan sehingga Tuhan bisa menyelamatkan semua. Makanya ada ayat yang bilang kalau satu orang diselamatkan, satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan ya. Ada ayat yang bilang gitu ya, Pastor. Dan ternyata kita harus menyadari itu. Ya, spiritual support system ini benar-benar kita ini bukan hanya disupport, tapi kita one day akan juga jadi supporter juga dari orang-orang lain yang akan Tuhan pertemukan di kemudian hari. Pasti kan ada yang baru datang, ada yang baru join, ada jemaat baru, ada yang baru dibaptis. Kayak kemarin kita merayakan 3 baptisan ya.
Dan Awesome. we're super glad, super excited buat 3 keluarga kita. Dan ya itu sih paling kemarin yang gue bagiin dan kita bisa ngobrol. Alright. Very powerful, teman-teman. Silakan. Kalau udah mulai ada beberapa pertanyaan sih, kita juga nggak perlu sampai 1 jam. Cuma komunitas itu masih penting itu sih. Gue selalu ingat bahwa si yang menghancurkan Salomo dalam hikmatnya yang begitu besar, menghancurkan dia ternyata istri-istrinya. Padahal Wow. di akhir hidupnya. Jadi kayak dia tuh lempeng terus, di akhir hidupnya, di masa tua, belokin dia adalah komunitas istrinya. Yang ada 1.000 itu tuh. Jadi, Istrinya bentuknya komunitas gila. Mega church komunitas, istrinya. iya istri mega church. Lu bayangin kalau di persembahan tuh gimana? Nah, jadi, uh, Kasihan memang, tapi. apa ya, saya sangat berkali-kali saya ngomong bahwa kita ini perlu gaul sama siapa aja. Nah, cuma bukan berarti kita nggak memperdulikan siapa yang mendekat ke kita, siapa yang kita keluarin isi hati kita, siapa yang tahu rahasia-rahasia terdalam kita. Kita harus pay attention sama hal-hal seperti itu dan dengan siapa kita ngobrol firman Tuhan. Saya berkali-kali ngomong kenapa kalau ada orang nanya kenapa gereja sama-sama masih dibutuhkan. Simple. Gereja adalah satu-satunya kalau saya bilang neutral grounds di mana orang belajar tentang Kristus. Kristus. Ya, apapun definisi gerejamu ya, bisa gedung, bisa coffee shop, bisa gereja adalah orang, nggak ngubah kenyataan bahwa gereja adalah satu-satunya tempat di mana kita benar-benar share fokus belajar tentang Yesus. Kamu nggak bakal Ya, ngobrol, komunitas itu ya pergaulan yang ya, baik tadi ya. iya, kamu nggak bakal ngobrolin ini di klub bola gitu, walaupun bisa nyambung, cuma maksudnya, tapi primary-nya kan ngomongin bola, bukan ngomongin. Bola benar, bukan Tuhan dan kekekalan ya. Iya, so jadi teman-teman memiliki gereja ada memiliki komunitas juga adalah salah satu bukti bahwa kita peduli dengan kesehatan spiritual kita, kesehatan Ya. emosional kita. Dan, Teman-teman, saat dan kenyataan bahwa kita menyadari kita rantau ya. hmm, Rantaunya ya, perlu support system dan gereja lah spiritual support system karena banyak support system yang lain ya. Pergaulan, pertemanan, betul. ibu kos. Tapi spiritual support system ya cuma gereja. Di mana ketiga hal tadi diutamakan ya Pastor ya. Dan kalau spiritualnya sehat, biasanya kalau jiwanya nggak terlalu sakit, bisa ikutan sembuh juga. Biasanya, manapun spiritual dan jiwa itu nyambung maksudnya. Nggak beda, tapi nyambung. Gue tahu gini, memang kita, bulan lalu kita bahas mental health. Tapi gue juga belajar bahwa kalau spiritual lu benar dan itu uh, uh, emosionalmu, jiwamu akan Ya, lebih mudahnya karena memang ya, ya, semuanya ya, ya. so dua-duanya itu sesuatu yang penting teman-teman. So oke, udah mulai ada pertanyaan. Ya, Wih. ya. Nah ini pertanyaannya ajaib aja biasa. Nah ini kan masih komunitas penyambung lah. Bagaimana pandang gereja pasangan beda. Emang ribet ya kok denominasi. Pastor Chris Kayaknya dulu. jauh lebih susah dari beda agama kayak. Iya. Nggak bercanda deh. Ya nggak bercanda. Iya. Kenyataannya hampir kayak jauh lebih susah daripada beda agama malah beda denominasi. Bagaimana tadi gimana pertanyaannya gimana pandangan eh, gereja terhadap pandangan yang beda denominasi? Sebenarnya gini, kita harus bagi dua ya. Ada namanya close-handed issues sama open-handed issues. Close-handed tuh gini sesuatu yang kita mesti sepakati bersama sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus. Ya ada 3 hal. Yang pertama, Yesus itu Tuhan. Oke, jadi Tuhan kita tuh Yesus. Terus Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang ketiga, Alkitab itu firman Tuhan. 3 itu mesti konsensus tuh. Kalau ada yang nggak percaya itu, berarti bukan cuma beda denominasi, itu bukan Kristen. Beda agama aja Ya, sih udah gue sih. kan dengan berani bilang, iya sekalian aja gitu. 3 itu nggak boleh, itu namanya close handed. Tapi di luar itu ada macam-macam perbedaan liturgi, perbedaan jenis musik, perbedaan baptisan, misal metode baptisan. Oke, ada yang selam, ada yang ciprat, ada yang sembur, ada yang bendera, ada yang ngerti ya Balik. macam itu semua itu sebenarnya cuma perbedaan kebiasaan, custom adat ya dan itu yang kerap kali bikin kita berantem. Denominasi terpisah tuh karena itu biasanya karena perbedaan itu. Jarang yang
jarang yang close-handed issues. Hampir nggak pernah yang close-handed issues tuh yang diribetin, tapi yang namanya open-handed. Open-handed meaning kita bisa ngobrolin gitu. Nah, sejauh apa itu diizinkan, sebenarnya nggak pernah dilarang, selama bisa sepakat. Gini, pada akhirnya kalau kalian nggak bisa sepakat, berarti kalian nggak sepaket, jangan dipaksain gitu. Ya, dan gereja kan tahu, maksudnya dalam pernikahan itu kan bukan lagi dua, tapi jadi satu. Jadi satu bicara kesepakatan. Nah, kalau biasanya idealnya, karena suami itu kepala keluarga, ya emang harusnya ikutnya denominasi suaminya misalnya. Kalau dia beda denominasi, gitu. Cuman kalau suaminya tipe orang yang kayak, oh ya udah nggak apa-apa, aku ikut gereja kamu aja. Ya itu pilihan suaminya. Sebagai orang dewasa, sebagai kepala keluarga, dia memilih untuk ikut gereja istrinya. Ya fine-fine aja. Gereja, secara pandangan gereja, kita fine-fine aja. Misalnya gini, anggap ada orang yang dari dulu sekolah minggu di gereja kita, udah gede, tiba-tiba dia mau merit sama orang dari gereja lain. Terus kita tanya, jadi kamu habis merit mau tetap di sini atau gimana? Oh, aku ikut suami saya, pastor. Ya, it's okay. Ya itu emang kepala keluarga. Yang penting dia Kristen, ya kan nggak nyembah pohon, nggak apa-apa. Selama dia nyembah Yesus, ya kan baca Alkitab, ya sih? Dan percaya Trinitas, it's okay gitu. Dan kita harus dengan dewasa dan rela, gereja harus melepas bahwa dia ikut gereja suaminya, misalnya gitu. Ada Ya, yang kayak dan itu kita pandangan sebagai gereja ya. ya. Gitu. Dan itu harusnya juga mirip sebagai pandangan sebagai orang tua. Karena kita nggak bisa force our kids to memilih, karena mereka punya pilihan sendiri. Almarhum bokap selalu cuma ngingetin bahwa kalau sebagai orang tuanya kita cuma bisa menasehati, membimbing, mengajarkan, mengarahkan. Tapi yang milih itu anaknya sendiri. Gitu. Jadi gereja nggak bisa toksik tiba-tiba milihin denominasi orang gitu. Pokoknya kalau mau merit sama kamu harus masuk gereja kita. Ya nggak bisa gitu. Lu siapa? Tuhan. Ngerti ya? Kita kan nggak sampai masuk kategori Messiah syndrome ya, Basarel ya. Kita nggak Kita sampai udah berasa kita Mesias yang harus harus maksain orang betul gereja kita. Lu kalau mau merit sama orang gereja gua mesti masuk gereja gua. Ya nggak gitu lah. Kita tapi belum secara sampai di tahap praktis itu. sih Harus kita ya. sepakat. Secara praktis gue menemukan beberapa fenomena nih. Mungkin ini biar sudut pandang lain. Ada nih contoh Ya. udah menikah. Akhirnya ini dari dua gereja yang berbeda. Satu gereja yang loncat-loncatan, satu gereja Wow. tradisional banget. Akhirnya caranya gini, paginya dia di gereja loncat-loncat, kan udah menikah nih. Mereka paginya di gereja loncat, suaminya ketua Sorenya komsel, istirahat. Di ya gereja duduk. sore gereja jadi asyar suaminya. Jadi wah itu lucu banget sih. Ya bagi patut kami sih, patut diambil langkah tadi, tapi ntar jadi keribetan juga sih, lo akhirnya gereja jadi di mana itu, kalau jawab gitu bingung. itu ribet dan kami sih tidak rekomen. Tapi kan orang kan model apa aja ada ya Pastor Chris ya. Jadi ya Bener. sudahlah, ada ya, ada terserah. berapa kasus PSRL, bukan berapa kasus ya, gue kasus kayaknya gimana gitu bahasanya. Ada berapa in some instance apa di dalam berapa ya case lah ya, ada berapa kasus yang bahkan karena dua-duanya beda denominasi, jadi mereka biar adil PSRL, biar Indah. dua-duanya ini mereka pindah ke denominasi yang pure baru buat mereka berdua. Jadi misal contoh ya, satunya di HKBP nih, satunya Hmm. lagi GBI, pindahnya ke GKI itu enggak? Ya benar-benar dua-duanya keluar, jadi Ada biar adil gitu. gitu, biar di tengah gitu. Ada juga yang gitu. Ada yang satu lagi. Ada yang satu lagi. Ini asas praktis nih. Jadi mereka mikirin, oke, saya pindah kemana? Cari gereja yang konseling pernikahannya bagus dan sekolah minggu kok punya bagus. Itu juga ada tuh yang kayak gitu. Akhirnya maksudnya dari antar gereja, kamu gereja saya mana yang konseling pernikahannya paling serius dan mana yang kalau misalnya Nah, nanti kita punya anak yang bagus apa ya akhirnya ke situ. Itu ya macem-macem sih, itu macam. mereka mau membentuk gereja yang sempurna biasanya, yang tidak akan pernah ada. Jadi ini bagusnya di sini, gue ambil ininya doang, ntar itu di sana doang, nanti parkirannya paling asik dibanding itu susah di mall, gue parkir di sini. Lu parkir di sini, gereja di mana? Maksudnya maunya ngapain kan? Gitu, aneh juga. WC-nya di sini lebih bagus, jadi gue WC-nya di gereja orang, itu kan nggak mungkin. Ya makanya itu kartun doang lah, itu ya, komik. Gue cuman berusaha ya, berupaya untuk bercanda, karena buat gue ya itu ya, kadang orang coba ngebangun satu yang menurut dia ideal, pada akhirnya nggak ada gereja yang sempurna. Semua gereja lagi belajar belajar dari kesalahan, belajar untuk memulai kembali. Dan dalam pernikahan khususnya asmara dan proses pernikahan ya harus juga dimulai belajar untuk mulai kembali ya. Kita menyingkirkan semua yang kebiasaan kita dan mulai memikirkan kebenaran, membuat kebenaran itu di atas kebiasaan gitu.
Membiasakan kebenaran bukan membenarkan kebiasaan. Dan kerap kali yang bikin jadi sulit karena kita udah terbiasa. Gue biasanya gini, gue paling nggak bisa tuh kalau gitu. Ya itu dia, itu susah. Ya, pasti akan terus ada konflik. Itu sih. Tapi kita sebagai gereja, pihak kita nggak punya hak untuk memaksa orang untuk kalau mau menikahi salah satu dari putri kerajaan sorga dari cabang New Wine International Church, lu mesti join di kita ya gitu juga. Atau kalau mau pelayanan di gue mesti dibaptis di New Wine gitu kayak. Enggak deh, kita belum sampai sana ya. Janganlah, Iya, jangan sampai itulah. Kejauhan. gitu. Oke, Ya, kayak gitulah. So, yang berikut lanjut. It's nice. apa nih? Semoga dapat jawabannya. Ya, Yang penting kuncinya sepakat. Kalian harus sepakat mau oke. ditaruh di mana. Oke, semoga ini membantu Ya. teman-teman. Nah, Hmm. nah ini juga sama Mana sih dulu nih? bagi yang beda agama. Kata yang Protestan masih pacaran apa bisa? Pacaran mah bisa-bisa Ya, aja. Cuma gimana ya? bisa-bisa aja. Cuman konfliknya tajam karena perbedaannya cukup tajam. Gue punya buku eh, agreement sama disagreement, persetujuan dan perbedaan dari Katolik dan Protestan. Itu tebel bukunya, seginian. Kayak bukunya besar. Dan Cuma buat beda banget. gue, kalau ya karena lumayan beda untuk hal-hal yang cukup cukup prinsipil ya. Nggak masuk ke kategori close-handed sih. Cuman lumayan runcing perbedaannya. Jadi kalau kalian bisa menemukan kesepakatan dalam keruncingan perbedaan tadi, it's good for you guys. Cuman gue akan selalu dari sisi yang Protestan, gue akan selalu bilang gue nggak rekomen karena perbedaannya akan sangat membuat keributan lah. Minimal pas mau diberkatin di gereja mananya udah bingung gitu, caranya begini apa caranya begitu. Nanti keluarganya berantem sendiri karena nggak bisa. Kita udah dari dulu dari kecil kayak gini. Itulah. Kalau lu siap dengan semua drama tadi, yo please Lu tahu, monggo gitu. Iya, silakan gitu. ada Pak Joas. Hai Pak Joas, good to see you. Sehat, Waduh, ada Pak. hambanya gawat nih. Profesor Jadi favorit deg-degan kami. gue jawab nih. Yay. Nah, Oke, yay. mari kita tanyanya. Terus, ya, Tunggu. apalagi tuh. Nah, Nah ini, ada pertanyaan tadi tuh pasal yang first issue ya, atau mau dulu. Oh, ini lo. ini Kenapa kenapa? di Oh, saat jadi, ini hmm, kenapa saat seorang jadi pemimpin komunitas rohani seringkali dihantui dosa terikat dulu? Ya, kayak mungkin belum ibu. jadi pemimpin juga udah dihantui. Maksudnya iblis itu kan emang dia itu kan bukan tugasnya, emang dia nature-nya itu intimidator ya, dia akan mengintimidasi terus gitu. Ya dihantui dosa terikat yang dulu itu kan menyerang biasanya kita akan kelayakan kita ya. Tapi Begitu biasanya jadi ini di pemimpin kita jalur. mulai ingat kita sebenarnya nggak layak gitu. Karena emang bener, sebenarnya nggak layak ya nggak Pastor? Kan nggak ada Iya. yang layak ya, semuanya dilayakan ya. Emang Hmm. nggak ada yang layak, jadi kita ngelawannya dengan cara apa ketika mulai dihantui dosa terikat yang dulu kita hajar itu, kita sikat langsung, tapi Tuhan udah ngampunin gue. Lo nggak usah inget-ingetin lagi yang, ya Pastor selalu bilang gitu ya, Roh Kudus nggak akan mengingatkan kita apa yang Kristus sudah lupakan ya. Hmm. Ini kan Oh dosa-dosa wow. kita kan dibuang sejauh timur dari barat, tiada kau ingat lagi, tiada kau perhitungkan kesalahan pelanggaranku kan. Pastornya kan ngomong gitu tuh, dan gue setuju banget. Roh Kudus nggak akan ingatkan yang Yesus pilih untuk lupakan. Jadi buat Tuh. gue ketika iblis mengingatkan hal itu, kita kita gambrengin aja, kita punya hak buat ngegambrengin iblis ya. Makanya ada Hmm. istilah nengking setan yang mesti ditengking. Sehingga suara-suara itu bukan nggak mengganggu kita, tapi kadang itu suara dari dalam kita loh. Kadang kitanya sendiri yang kayak suka ngitung-ngitung, aduh gue sebenarnya nggak layak, which is good karena emang lu nggak layak, gue juga nggak. Tapi kita itu dilayakkan dan kata-kata itu yang harus terus kita preach to ourselves ya daily. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani ya dalam posisi ini kita tuh nggak lebih hebat, lebih kudus, lebih layak nggak kita ini dilayakkan, dikuduskan, dimampukan gitu. Itu sih paling. Nah, ini ada yang lucu nih. Mana yang benar untuk gereja baru cari cari dekat situ atau cari kerja dulu baru cari gereja dekat situ? Kalau lihat apa ya, kalau lihat bukan format ya, kalau kita ngelihat uh, apa namanya cerita dari perjalanan Israel ya. Mereka kan akan selalu menetap di mana ada sumur. Mereka kan jalan tuh di padang gurun ya. Hmm. Jadi ketika ada sumur, ketika ada air, mereka akan mulai membangun kehidupan di seputar itu. Artinya itu bicara pemasukan kan. Hmm. Bicara ngerti ya, bicara kehidupan dalam Penghidupan. artian yang
penghidupan. Nah, biasanya orang akan nyari nyari tempat tinggal bahkan ngikutin kerjaannya sebenarnya. Biasanya justru dapat kerjanya di mana, biasanya dia akan mulai ke sana pindah dan mulai tuh nyari tuh kita kos deket situ atau ngontrak atau apa. Ya, ada orang tipe yang kayak misalnya udah punya, kalau keluarganya punya bisnis keluarga, biasanya dia akan nyari justru kalaupun mau kerja dia akan nyari yang deket rumah karena rumahnya udah jadi dulu gitu. Ya cuma kan orang rata-rata bukan rumahnya dulu yang jadi, tapi nyari kerja dulu. Baru lulus kuliah gitu kan, pasti kan nyari kerja. Nah, di mana dapat kerjaannya ya kadang akhirnya ketika dia berkeluarga ngedekat ke sana tuh kayak ngedeketin sumur gitu, Pastor. Ya nggak sih? Ngedeketin Betul. penghidupan gitu. Nah, dari sana baru biasanya nyari nyari support system kayak idenya khotbah gua minggu lalu kan kita ini kan orang asing dan perantau ya, pendatang di bumi. Jadi seperti orang ngerantau nyari langsung nyari gereja ya itu yang terjadi gitu. Cuman kalau di New Wine ada yang terbalik ya. Beberapa Ada beberapa anak ajaib yang pindah ke Jakarta untuk bisa ke gereja dan itu sulit untuk dibawakan memang. Tapi itu ini realita gitu. nggak cuma satu sih, itu beberapa sih. Jadi kayak Makanya. thankful tapi wow, you love it so much ya. Yeah, You you love love it the too. church so much until lu pakai pakai logika terbalik ya dari pergerakan Buk- pergerakan peradaban. Dikit. Oh, Gokil sih. gitu. Iya, 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 iya. Itu sih Master Oke. El. Eh, ini, nah, Tadi tuh church issue tuh kayaknya bagus tuh. oke. Bagaimana dengan church Jadi is? kalau di ya kalau di khotbah gua tahun lalu ya, Hmm. gue jelasin juga tuh ada tiga. Jadi gereja itu pertama gereja itu Anda dan saya secara personal. Ya, Hmm. gereja personal artinya kita ini bait Allah, Tuhan tinggal dalam kita, ya kan? Terus ada gereja secara komunal. Hmm. Komunal itu jemaat, ya Lokal, congregation, komunal. orang Hmm. percaya, ya. Dan ada yang namanya gereja secara Univ- universal. Universal itu berarti gereja-gereja yang lain. Ya, kita sebagai tubuh Kristus. Jadi ada tiga tuh. Church is you, personal. Church is us, komunal. Dan third church is all of us, right? Semua gereja universal. Ada tiga tuh. Gitu. Jadi itu paling the closest I can uh, answer the pertanyaan church issue gimana gitu. Soalnya ada orang yang timpang karena nggak ngelihat sebagai satu yang holistik bahwa gereja komunal, personal, komunal dan universal. Jadi dia pikir gereja itu nggak harus ke gereja, nggak harus punya komunal. Kan gue juga bisa, gue kan gereja gitu loh, kasar ngerti ya. Jadi ada orang-orang yang anti gereja pakai pakai alibi itu. Bahwa kan gue kan gereja, ngapain gue mesti ke gereja? Kan gue gerejanya. Gitu. Ya makanya ada jargon-jargon kayak don't go to church, be the church. Gitu. Yang adalah sebenarnya kurang dikit. Bukan don't go to church, don't just go to church, be the church. Justru ada, Justnya jangan hilang. justru ada jargon Kalau just, to church, so we can be the church. iya itu ya itu yang kemarin gue bikin ya nggak sih. We go to church to learn how to be the church because For we good, are the church. in Ya, my opinion. itu Gue juga baca tuh personal, quotes. komunal, universal. Karena itu benar, itu benar. Ya, jadi jangan lupa tuh personal, komunal, sama universal. Ya, gereja tuh aspeknya menyeluruh tiga tadi. Ya, ada lagi? Oke. Rasa bagaimana kalau kita sudah dalam komunitas tapi sulit membekali diri dalam hal menemukan pasangan? Ini mah isu. Ya, kayaknya ya. Isunya asmara ya. Isunya asmara Selera ya. ya. Maksudnya kadang PSRL pernah ngomong juga ya. PSRL ngomong bagus, dia bilang pokoknya intinya lu mesti tahu apa yang lu cari. Kalau lu nggak tahu apa yang lu cari, ya lu nggak akan kena ketemu. Lo jangan tahu nyariin apa. Ya Juga. kan? Udah satu keluarga rohani, udah satu komunitas. Yang lu cari tuh apa lagi gitu loh. Ya kan? Makanya lu mesti bertanya pada diri lo. Kenapa? Ya, membuka diri tuh gini. Siapa sih yang bisa ngebuka diri lo selain diri lo sendiri? Ya. Maksudnya, Jadi gue kan nggak bisa ngebukain diri lu buat lu. Nggak bisa lah. betul. Ya, sudah ya jawabannya itu Ya, sugeng banget. harusnya jelas sih. Ya, sadar. Lu lihat ke dalam diri lu buka diri lu sendiri, terus lu tanya sama diri lu nyari apa sih? Nyari yang gimana gitu. Ya kan? Udah satu keluarga rohani nih soalnya gitu. Ini gini, bagaimana gereja menyatakan jika dibaptis Islam baru mendapatkan keselamatan? Ini ngaco. Kita juga Gereja percaya itu, baptis ya, Islam nggak? tapi kita nggak percaya bahwa itu cuman baptis metode selam lah yang diselamatkan. Enggak, kita percaya bahwa itu yang paling benar.
Cuma bukan metode yang menyelamatkan gitu. Ya kenapa kita percaya itu paling benar? Karena kan semua yang dilakukan yang bentuknya ritualistik atau seremonial itu kan ada penggambarannya ya, ada perlambangannya, ngerti ya? Kenapa selam? Karena orang tuh kalau meninggal itu pasti kan kuburnya ke bawah ya, nggak ada yang kebalik ya kayak babi guling gitu dimasukinnya kan kayak pasti kan nggak ada atas ya, gini ada bawah terus dibakar gitu kan kayak pasti kan nggak ada atas dia tuh gini. Nah makanya orang baptis kan selam di kebelakangin jatuhnya ke belakang bukan ke depan, ke belakang karena dia itu artinya dia itu mati terus dikubur ya kan, terus habis itu diangkat lagi keluar, kenapa? Karena bangkit. Jadi dead mati, Buried burial and dikubur, terus resurrection. Itu idenya tuh itu gitu. Jadi kenapa kita percaya baptisan selam yang paling benar ya, bukan yang menyelamatkan, paling benar. Kita percaya paling benar karena dia punya dia punya seremonial itu ada konsepnya gitu. Cuman biasanya kayak percik, kadang kalau gue ngobrol gue nanya kenapa percik gitu misalnya, oh ini kontekstualisasi karena mungkin air susah terus digabungin sama cocologi sama, jadi di perjanjian lama tuh sebelum semuanya dipakai untuk melayani alat-alat itu dipercik sama darah misalnya gitu ya. Ada yang gitu, jadi konsepnya semua tuh ada maksudnya gitu ya, semua keputusan melakukan kegiatan seremonial nih ada maksudnya. Dan kita nggak bilang bahwa baptis selam itu menyelamatkan, karena gini, penjahat yang bertobat di sebelah Yesus nggak sempat baptis selam. sempat baptis. Dia mati tergantung di kayu salib. Masa dia nggak selamat gara-gara dia nggak baptis selam? Gitu. Ya kan? Nah, Jadi kita mesti menyadari, percaya yang kita pegang atau kita tahu itu benar ya bagus, tapi percaya bahwa itu yang paling benar atau menyelamatkan itu sesat gitu. Karena yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus, bukan baptisan. Ya, baptis. baptisan itu kan perlambangan. Kalau orang nggak Beda. sempat dibaptis gimana? Mati di medan perang. Atau dia lagi sakit, dia terima Yesus, terus habis itu mati, nggak sempat baptis. Masa ya dia nggak selamat kan nggak mungkin ya. Jadi kita mesti lihat dulu. Tapi tadi penjelasan sedikit tentang baptis selam. Kenapa selam gitu. Itu sih paling. Dan ya jadi kesimpulannya kami sendiri secara personal dan secara gereja percaya baptisan tidak menyelamatkan, tapi Ya, baptisan itu mendeklarasikan bahwa kamu mendeklarasikan bahwa kita telah diselamatkan. Exactly. Ya, baptisan ya, tuh deklarasi publiknya. Jadi ya. bahwa masuk inner circle-nya Tuhan gitu lah sebenarnya. That's good. That's good. Ya, Oke. lanjut. Hmm, pertanyaan lagi. Nomor satu nih, apakah semua gereja tempatnya aman untuk pengakuan dosa? Gimana cara mengetahuinya? Menurut saya Hmm. respons mereka atas keterbukaan aja. Ya, kalau lo nggak bisa ngerasa percaya sama tuh orang, lo nggak harus ngomong ke dia. Pada akhirnya gini, nggak harus terbuka ke semua orang pada akhirnya. Tapi harus Memang. terbuka ke satu orang, karena perintahnya di khotbah gue yang bulan lalu ya, Pastor ya, tentang spiritual apa kesehatan spiritual ya. Tuh. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, jadi bersyukur kalau lo bisa ada di satu keluarga rohani yang semuanya benar-benar sangat saling menerima, penerimaannya baik sehingga nggak ada yang perlu hidup dalam dosa karena semuanya bisa diceritain gitu. Nah, Jadi kadang gue berpikir ya gosip itu terjadi karena kurangnya informasi atau kurangnya konfirmasi nggak dikonfirm lagi gitu. hmm. Jadinya yang berkembang itu karena informasinya sedikit, jadi orang mau jadi dikembangin nih ceritanya biar lengkap gitu. Jadi gue percaya gini loh, kalau sampai di satu titik di mana kita ini segitu menyadari bahwa kita ini pendosa yang beroleh kasih karunia dan kita bisa extend grace to each other, kita bisa segitu terbukanya sampai nggak ada ruang buat gosip. Kenapa? Karena beritanya udah jelas. Ngerti ya? Jadi karena semua orang tahu, jadi kayak ketika ada yang ngomong, lu tahu nggak? Gitu. Karena gosip kan dimulai dari situ, Pastor Ele. Lu tahu nggak? Gitu. Lu udah denger belum? Kan dimulai dari situ ya. Cuma kalau semua orang udah tahu dan udah denger, udah tahu, udah denger gitu. Nggak jadi gosip ya. Gitu ya. Karena semua orang udah tahu. Dan kita emang Nice. berharap ya, gereja bisa sampai kepada yang ideal, seperti jemaat mula-mula yang dibilang digambarin bahkan segala kepemilikan tuh milik bersama. Jadi ketika ada yang kurang, semua orang tahu bahwa yang ini kurang. Jadi ketika ada yang lebih, semua orang langsung kayak, kita bantuin dia yuk, gitu. Kita bantuin mereka yuk, gitu. Jadi nggak ada yang gengsi kayak sebenarnya nggak terlalu kurang, tapi karena dia menang tampang doang, jadi kita kurang nasi, tapi nggak boleh kalah aksi kan gitu. Akhirnya minjem mobil, minjem jas, minjem sepatu. Maksudnya nggak harus gitu, ya. Karena gereja
Tapi sorry ya teman-teman, nih gue agak agak ngerent sedikit ya. Gereja itu tempat penyewaan tas mewah paling paling ini konsumen nomor satunya itu gereja. Dan itu sebenarnya menyedihkan ya. Maksudnya buat apa? Lu pakai tas yang bukan punya lu gitu loh. Untuk ke gereja, emangnya ada tuntutan bahwa kalau lu masuk gereja tasnya mesti mahal gitu? Ya kan nggak ada Tuh, kan? Jangan sampai itu yang terjadi ya. Dan kita juga gua bingung. sedih sih dengar fakta itu. Ya. Luar biasa ya, sepameran itu. Oke, eh, Kecuali kemarin pada pinjam piyama mungkin ya. Nggak semua orang itulah punya Pak. piyama. So. Jamaah juga apa kan? Apa pendapat pastor dan gereja yang dirintis dari sebuah perpecahan dan dengan relasi dengan gereja sebelumnya nggak baik? Iya sering. Perpecahannya kenapa dulu nih? Kalau orangnya ditendang ya beda. Perpecahan kan bisa jadi karena berantem. Tapi yang namanya kalau kita buka sendiri karena visi baru dari Tuhan, karena disingkirkan, nggak bisa dibilang perpecahan. Itu hanyalah Ya dong. perbedaan. Ya. Itu perbedaan aja. Itu namanya ya life has seasons. Mm-mm. Dan kadang orang emang harus kayak seperti anak yang harus keluar dari rumah nanti untuk punya keluarga sendiri ya. That's what Ya. happens with the church most of the times. Tapi ada beberapa yang memang berdasarkan perpecahan. Konflik antara dua Mesias, enggak ada dua Mesias. Konflik antara Batman dan Robin, ya kan Batman bikin GBI, Gereja Batman Indonesia, dan Robin bikin GRII, Gereja Robin Indonesia apalah gitu ya kan. Agak bercanda. Oke. Ya sih gue lagi jayus banget. Uh, jadi ya pada akhirnya almarhum bokap sih pernah ngomong hal yang baik ya. Dia bilang ketika dia terakhir di ya ini rahasia umum ya, udah nggak ada juga orang yang gue bukan ngomongin orang mati ya, nggak mungkin gue simpen bapak gue sendiri ya. Terakhir soalnya di gereja yang terakhir kita di bokap di kudeta ya, sampai di level kudeta, dan akhirnya tentunya berpisah ya, bukan dengan baik-baik, tapi dia nggak ngerasa itu sebuah perpecahan karena dia nggak bermaksud, jadi cuma dia disingkirkan. Nah, menarik adalah ketika dia disingkirkan tentunya ada orang-orang yang ikut dia ya, dan beberapa orang nawarin, lu kita bikin gereja baru aja pak, gitu. Atas emosi ya, atas emosi dan kecewaan mereka ngomong gitu. Dan bokap dengan wise-nya bilang, almarhum ngomong gini, dia bilang nggak ada movement yang baik yang berasal dari perpecahan gitu ya. Biasanya itu kebagi dua ya karena pure perbedaan visi dan cara Tuhan untuk menjangkau lebih banyak. Gue juga bingung ya, Tuhan kan merindukan unity, tapi kok dia izinkan ada denominasi baru muncul lagi, ini muncul lagi, muncul lagi. Dan kadang akhirnya gue bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana gitu. Terus dan jawaban Tuhan sederhana, uh, diperlukan semua jenis gereja untuk menjangkau Oh, jenis. segala jenis orang, karena manusia itu beda-beda gitu. Jadi diizinkan ada gereja yang berbeda-beda itu karena mau menjangkau orang-orang yang berbeda, sehingga semuanya bisa dijangkau nanti. Dan gue cukup puas dengan jawaban itu sih gitu. Itu sih paling pastoral. Nice. Teman-teman semoga dapat banyak jawaban ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah ini ada yang menarik nih. Apakah komunitas para church bisa menggantikan komunitas church? Wow. Ini That's pertanyaan. interesting question. Ya, This is very. interesting question. Karena gini, para church biasanya harusnya nggak punya secara legal ya. Secara legal, secara legal harusnya nggak punya izin untuk membaptis. Secara Dan legal menikah. ya. Dan Izin menikahkan, memberkati pernikahan. Ya, ya dua itu nggak punya izin harusnya. dan Tapi kematian nggak tahu juga nggak gimana sih? kadang, I don't know. Ya mestinya juga ya. Ya, Tapi mestinya ya tadi cuma pada akhirnya kadang gue juga ngerti lah gimana caranya. Walaupun ya perintah untuk pergi jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, emang itu sebuah perintah dari Tuhan ya. Cuma kalau kita bukan hanya sekedar bergereja tapi juga bernegara, kita harus menghargai keputusan apa Departemen Agama gitu ya, terus Kementerian Agama, dan kita ikutin karena kita ini kan di bawah, walaupun di bawah pemerintahan Tuhan tapi juga di bawah pemerintahan presiden ya, dari Republik Indonesia gitu. Ya jadi siapapun presidennya tahun 2024, raja itu tetap Yesus sih. Cuma tetap betul. Indian of the Day kita ikutin. Apa Hmm. aturan main lah, sesederhana itu ya sebenarnya. Mm-mm. Jadi apakah para church bisa menggantikan church? Kalau menurut gua enggak. Para church itu gua akan anggap sebagai perpanjangan tangan. Contoh nih. Orang jualan tas, ya kan? Tokonya kecil, tapi tinggi plafonnya. Jadi kadang dia gantung tasnya ke atas. Nah, karena tangannya nggak nyampe, dia pakai galah tuh buat ngambil Mm. tas tuh.
Nah, gue gambarin para church tuh perpanjangan tangan dari gereja. Jadi ketika udah dijangkau, udah dimenangkan, dibawanya kemana? Ya ke gereja, gitu. Makanya Betul. biasanya idealnya orang-orang yang bangun ministry, dia juga harus tertanam di satu gereja. Sehingga ministrinya nggak jadi saingan dari gereja. Para church sama church harusnya nggak perlu saingan, karena Mereka dua-duanya sambut. berfungsi berbeda. Benar, saling membutuhkan. Gitu loh. Tapi ya kadang konsepnya juga beda-beda. Ada orang yang ngerasa kayak, oh ini kita nih, this is real Iya. church. Real church tuh bentuknya itu para church. Ya terserah. Karena Terserah deh kalau lo punya konsep kayak gitu. Cuman harusnya nggak perlu ya. Gue tetap berupaya berdoa gitu. Jadi setiap gereja nggak perlu insecure, setiap church nggak perlu insecure sama para church nggak perlu selalu mengkritisi church. Semuanya harus saling support. Jadi ketika udah dapat, udah diinjilin, dapat, pas mau dimuridkan, mau tertanam, masukin di gereja. Gitu loh. Jadi semua jejaring. Jadi para church bergeraknya juga dengan bukan hanya restu dari gereja dalam tanda kutip ya, tapi juga dengan support dari gereja. hmm, Support penuh gitu loh. Pelayanannya jadi perlu apa? Nanti kita support. Oh kenapa? Pelayanan anak jalanan mau pakai ruang sekolah minggu? Ayo gitu. Ngerti ya? Yang gitu-gitu tuh harusnya tuh. Oh kenapa pelayanan menjangkau anak-anak musik underground mau pakai ruang kebaktian? Ayo pakai gitu. Yang penting jangan ada yang mabok atau bawa minuman bir di dalam gitu ya kan. Ngerti ya? Jangan ada yang rokok di dalam, tapi bisa pakai ruangan kita. Nah yang gitu-gitu kan enak tuh. harus gitu. Ya, dan gue harusnya gitu. Ya kolaborasi, bukan kompetisi ya. Setuju. Karena kalau kita nggak kolaps, kita kolaps gitu ya. Jadi kalau kita nggak belajar untuk kolaborasi ini kita bisa ribut sendiri. Ribut sendiri yang bikin kita kolaps. Gereja kolaps karena church dan para church ribut sendiri Ya yang kolek. adalah jadi parah banget tuh. Bukan para church. Parah banget itu. Oke, let's go. Bagus. Mari kita jawab lagi. Ini agak menarik sih. Pendapat pastor tentang pola bahasa gereja sehingga membuat jemaat terpecah. Mungkin bukan Oh, terpecah, cuma mungkin jemaatnya kaget kali ya. Mungkin ini lebih kayak sosialisasinya masih kurang cukup. betul. Ini lebih ke Atau sosial. kedewasaannya dari yang ada menghadapi perubahan masih rendah. Ya kan, Hmm. karena kan perubahan itu kan sesuatu yang tidak terhindarkan ya Pastor El ya. Ya nggak sih? Hmm. Soalnya Kalau gue kita inget nggak berubah, kita ditinggalin kan gitu. Pastor, gue inget banget. Bokap, Pastor Robert tuh sudah bicara soal membangun generasi muda dari tahun 2013 ke 2014 gitu. Hmm. Dia belum melakukan hal itu dan dia ini baru terpenuhi 8 tahun kemudian. Uh, Mana gitu kan. Ya. Jadi memang Dan ada harga yang membicarakan, mesti dibayar juga ya Pastor El ya. mendewasakan, Ya. itu makanya Sosialisasi. inilah ya sosialisasi dan pendewasaan. Inilah kesulitannya kalau misalnya dengan segala hormat seorang hamba Tuhan maunya semua bergantung sama dia dan tidak mendewasakan jemaatnya. Ini sulitnya di sini. Nah, itu Ya, dia tuh. kamu memang mereka mudah dikontrol, tapi satu sisi mereka jadi kurang bisa terbuka. Jadi Betul. makanya paling Ya. enak. Jadi manja juga, jadi pada akhirnya nggak dewasa untuk ambil Hmm, keputusan sendiri. Ya. enak tuh kalau punya jemaat dewasa. Pertanyaan bagus tuh tapi. Ya. Ya. Punya jemaat dewasa, jadi mereka tuh diajak ngomong tuh bisa mikir, oh iya ya butuh perubahan ya. Lalu itu kan seru, Hmm. bagus Iya, itu. karena kita mau ngejangkau anak-anak yang baru. Gini, yang pada akhirnya yang perlu gimmick kan justru yang masih muda dalam iman ya, Pastor El, yang Iya, masih kecil ya. Anak kecil ya perlu gimmick, anak remaja perlu gimmick, tapi kan kita orang kan dewasa nggak orang udah dewasa tahu nggak butuh. esensinya gitu. Hmm. Iya, udah tahu Makanya esensinya, jadi ketika gimmicknya diganti, kita nggak terganggu. Karena kita tahu maksudnya, oh ini tuh mau ngejangkau anak-anak muda, ini tuh mau ngejangkau orang-orang yang mungkin nggak fasih dalam Kristianis ya, hmm, bahasa gerejaan gitu ya kan, ngerti ya? Jadi pendekatan-pendekatannya gitu harusnya nggak mengganggu sih. makanya begitu. Makanya kita perlu ngerti hal-hal seperti itu, teman-teman. Yuk, mari kita lanjutkan. Ya, Nah, ya, keterbukaan awal pemulihan kita terbuka kepada Tuhan. Kenapa kita harus kepada sesama teman rohani kita? karena Tuhan yang nyuruh, manusia nggak baik sendiri, harus ada orang lain. Gini, Tuh. gue bagiin kemarin kayaknya, bukan, pas bulan lalu tentang mental health, healthy soul ya. Gue Hmm, sebut kenapa dia suruh kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Karena di saling mengaku dosa, kita mengingatkan diri kita bahwa kita ini nggak sempurna, kita ini manusia biasa. tuh. Dan perlu kasih karunia.
Nah, ketika kita saling mendoakan, kita menyatakan kepada saudara atau saudari kita bahwa I care for you, I love you. Dan itu diperlukan untuk jiwa kita. Tuh. Gitu loh. Jadi saling mengaku dosa itu Tuhan yang nyuruh. Bukan kita yang gila-gila sendiri. Dan itu Dan penting untuk ngebunuh gengsi. Gengsi bikin orang itu sebenarnya perlu pertolongan. Dan ada yang mau nolongin, tapi dia nggak mengaku bahwa dia perlu pertolongan. nah, ini masalahnya. Kita ini kan butuh mengasihi dan butuh dikasihi. Kita butuh dipercaya dan belajar percaya. Itu semuanya bisa Ya. terjadi di dalam sebuah komunitas. Kita perlu mengampuni dan belajar diampuni. So, it all happens in community. Ya, So, ya. ya, kita Kebutuhan juga. Itu all happens in community. Exactly. yang Ya. lain, udah nggak terlalu banyak nyambung ya. Apa namanya? Itu aja sih. Kalau kita tunggu 2-3 menit lagi, kalau udah nggak ada pertanyaan, Siap. ya sudah. Kita berdoa. Teman-teman, inilah pentingnya. Saya nggak tahu. Bulan ini New One membahas tentang Real real community. community. So, saya nggak tahu teman-teman mau datang apa nggak, silahkan. Kalau nggak, ya udah cari gejemu sendiri. Tapi ini yang kami bahas. Ya. Kayak kami berusaha untuk membahas yang memang dibutuhkan orang. Jadi kami sudah berdoa dan merenungkan dan kami memakai bahasa yang mudah dimengerti orang. Oke, ya, coba lihat itu aja. Oke, udah nggak ada. Pastor Chris, yuk berdoa aja yuk. Aman nih. Aman? Oke. Yuk. Oke, Silakan Pastor. yuk. Ya. Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami Kasih sudah Tuhan Yesus. selesai berdiskusi. Kami berdoa supaya ada penerangan di hati dan pikiran kami. Yes, Kami tak pencerahan Tuhan. Makasih. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa membuka diri dan kami bisa belajar. Thank you Lord atas belas kasihan-Mu. Kami Kasih berdoa Tuhan. anak-Mu yang mungkin struggle. Kami berdoa Tuhan supaya mereka bisa menemukan spiritual support system. Spiritual support system, yes. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Amin. Bless you. Thank you, Pastor. Bless you. See you ya. Yo, Bye-bye bye. semua. Thanks for